Majalengka, dan saya mau ketemu sama bapak yang lagi nyemprot itu tuh, lagi nyemprot sawah ya, karena beliau ini punya ramuan untuk membesarkan rudal pria. Ini bisa, selain bisa mijit, ternyata juga mempunyai ramuan untuk menambah besar ukuran Mr. P, teman-teman. Rudalnya para pria gitu, supaya tempur di medan laga tidak malu-malu gitu ya. Oh kan, Betul. pede gitu kan. Ya tanamannya, dan tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata bahan yang digunakan untuk ramuan supaya rudal pria semakin jumbo ternyata ada di sawah, tapi kalau sekarang lagi masa penyemprotan tidak ada. Kalau boleh tahu bahan apa sih Pak yang ada di sawah ini? Tidak ada proses pabrik, semuanya dibuat secara tradisional, yaitu jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini dirancang khusus untuk menambah lama berhubungan gitu ya. Bukan hanya semenit 2 menit, tetapi bisa nyampe puluhan menit, bahkan 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman dimanapun berada, nah mau tahu gak caranya besarkan rudal dengan efektif dan secara tradisional? Ternyata bukan hanya minyak oles ajaib saja yang bisa membesarkan rudal pria, senjatanya pria gitu ya, supaya makin big size gitu ya. Ternyata ada cara lain, yaitu dengan minyak lintah ya, yang terbuat dari bahan dasar lintah. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Tonton saja video ini sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, tadi kan saya udah bilang nih minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib itu seperti ini ya teman-teman. Nah, minyak oles ajaib ini minyak yang terbuat dari tanaman-tanaman pilihan seperti daun jarak, kayu pasak bumi, jahe, dan bahan-bahan yang lainnya. Dan semuanya bahan yang disebutkan itu ada narasumbernya. Nah, tentunya khasiatnya ini untuk membesarkan si alat tempur pria gitu ya, saat tempur di medan laga bersama pasangannya. Dan minyak oles ajaib ini banyak sekali khasiatnya, seperti menambah besarkan ukuran Mr. P, kemudian menambah lama hubungan, mengobati impotensi, kemudian bisa program hamil, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, minyak oles ajaib ini bisa teman-teman dapatkan di Mr. Nazar Shop ya, ada di toko Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan selain itu juga teman-teman bisa berkonsultasi langsung lewat WhatsApp yang ada di layar kaca video ini, atau teman-teman bisa catat ya di 081939497991. Ini hasilnya sudah terbukti nyata, testimoninya banyak banget, bahkan pembelinya lebih dari 10.000 ya. Dan yang peaches-nya juga yang terjual mungkin sudah puluhan ribu ya teman-teman. Penjualnya pun tidak tanggung-tanggung, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga. Karena ada satu testimoni yang mengatakan bahwa dengan menggunakan minyak oles ajaib ini ampuh ya, daripada saya menggunakan produk-produk lain dari Asia maupun Eropa. Nah, ini minyak oles ajaib ya teman-teman. Selain itu juga ada juga ramuan tradisional yang dikeringkan, tidak ada proses pabrik, semuanya dibuat secara tradisional, yaitu jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini dirancang khusus untuk menambah lama berhubungan gitu ya. Bukan hanya semenit 2 menit, tetapi bisa nyampe puluhan menit, bahkan 1 jam gitu. Dan ini tidak ada efek samping, justru bagus untuk digunakan setiap hari, bagus juga untuk tubuh ya, supaya badan semakin sehat, stamina pria makin jos, mau kerja tempur di pesawahan, di perkantoran makin oke. Gitu. Dan banyak lagi yang lainnya ya, seperti jamu 40 bahan, kapsul raja, kayu pasak bumi, dan produk-produk lainnya. Tinggal kepoin aja di nomor yang tertera di layar kaca. Kalau begitu kita langsung aja yuk ketemu dengan warga lokal yang mempunyai ramuan tradisional untuk membesarkan rudal. Let's go!
Wah ya orang ini ageng. Abi pada mentas ka ditu tuh. Panjang, uhun. Hidung gimana? Di naga lengan pisan teh. Wah, assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Udah mah Bapak. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya-tanya, katanya Bapak ini punya ramuan tradisional untuk membesarkan alat tempur pria gitu. Oh, masalah itu ya. Kalau masalah itu mah emang ada sih, cuma barangnya lagi nggak ada. Bagusnya mah emang apa namanya bahannya itu ada. Jadi nanti dikasih unjuk itu proses kayak gimana cara bikinnya gitu dari bahan-bahannya. Cuma emang kalau dari bahan-bahannya saya kasih tahu mungkin lah ya buat kaum pria lah gitu. Oh, yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan barangkali nanti kalau istilahnya ada minat gitu kan, istilahnya bisa ngolah sendiri. Cuma ya itu nyari apa namanya Bahannya susah bahannya ya. itu susah. Oh, ya udah Jadi deh. mesti ya ini kan udah nandur nih, jadi mesti lagi pas bajak itu apa namanya traktor itu. Traktor. Ya, Oh, jadi bahan-bahannya itu bisa ditemukan di pesawahan seperti ini ya, ya Pak? betul. Wah, sekarang kegiatannya proses apa nih? Penyemprotan ya? Udah lagi penyemprotan ya nih. Cuma ya emang kalau bikin bahan-bahan itu ya bolehlah kasih tahu. Nah, kalau lagi penyemprotan gini bahan-bahannya itu tidak ada ya. Betul. Jadi harus pada saat masa ini Masa ya, bajak itu ya. bajak ya. Ya, Jadi betul. banyak itu bahannya. Ya udah Pak, kok sekarang saya ganggu nih. Nggak apa-apa. Udah mau istirahat atau bagaimana gitu Pak? Udah emang udah kelar semuanya nih. Oh, Tinggal udah istirahat kelar. ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah istirahat, sudah bersih-bersih bapaknya dan kita akan kenalan dulu nih dengan Bapak siapa nih kalau boleh tahu Pak? Bapak Sutardi. Bapak Sutardi. Nah ini saya kenal sama Bapak Sutardi ini karena tadi malam itu datang buat mijit mertua. Masuk angin, tetapi ternyata luar biasanya langsung sembuh teman-teman. Langsung sembuh, anginnya keluar, bisa beraktivitas lagi. Sekarang udah gak ada di rumah Pak, langsung beraktivitas keluar. Oh, alhamdulillah Saya syukur ya kalau kesini. gitu ya. Iya, dan ngobrol-ngobrol ternyata Bapak Sutardi ini bisa selain bisa mijit, ternyata juga mempunyai ramuan untuk menambah besar ukuran Mr. P, teman-teman. Rudalnya para pria gitu supaya tempur di medan laga tidak malu-malu gitu ya. Oh kan, Betul. pede gitu kan. Pede gitu. Ini Bapak Sutardi, kalau boleh tahu nih Bapak Sutardi usianya berapa tahun, Pak? 46. 46 Iya, tahun. 46. Tenaganya sangat besar sekali teman-teman. Semalam itu kelihatan badannya seperti suka main apa fitness gitu ya. Tapi bukan ya Pak. Alhamdulillah sih, saya udah mengalami nih. Ditutup seperti biasa gitu. Itu padahal otot semua teman-teman. Nah ini Bapak Sutardi ini tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Blok Senen, RT 2 RW 6, Desa Cigale, Gang Batu Lawang, Pak. Nah, tuh Batu Lawang tuh teman-teman ya di daerah Majalengka gitu. Dan sekarang aktivitasnya apa nih, Pak? Aktivitasnya sehari-hari saya tani. Ya kebetulan tadi barusan habis penyemprotan karena ya begitu banyak hama gitu. Ya mudah-mudahan hamanya hilang, padinya bagus gitu, seperti normal lagi gitulah. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Ini masih muda sih teman-teman ya tanamannya. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol ternyata bahan yang digunakan untuk untuk ramuan supaya rudal pria semakin jumbo ternyata ada di sawah. Tapi kalau sekarang lagi masa penyemprotan tidak ada. Kalau boleh tahu bahan apa sih Pak yang ada di sawah ini? Sebenarnya gini ya. Ya, tapi ini khusus untuk pria barangkali ada minat gitu bikinnya. Emang sebenarnya ada bagusnya mah itu ada bahannya gitu ya. Jadi kelihatan jadi diraciknya bagaimana, caranya bagaimana gitu. Cuma karena emang musimnya sekarang lagi musim sudah bukan musimnya lagi. Jadi kebetulan barang-barangnya itu semacam
dari lintahnya itu udah nggak ada gitu. Oh. Jadi ketemunya musim nanti kalau lagi bajak lagi. Oh, berarti itu bahannya lintah ya, Pak? Iya, bahannya lintah. Ya utamanya mah bahannya lintah sama minyak kelapa. Ya gini caranya ya, saya kasih tahu ya. Pertama kita cari lintahnya dulu ke sawah. Ya itu kan tadi udah bilang, jadi lagi ada musimnya, sekarang lah bukan musimnya. Nah pertama lintahnya diambil dari sawah itu, udah diambil, udah punya lintahnya. Baru nanti di rumah itu kalau punya kelapa, bagusnya kelapa hijau, diparut dibikin minyaknya. Bikin minyaknya, udah jadi minyak. Nah, udah jadi minyak disatuin si lintahnya itu. Si lintahnya sama minyaknya di botol, entah botol apa gitu yang bagusnya mah botol keratin deng gitu. Oh. Jadi nanti biar nggak keluar hawa. Bagusnya Iya. itu jadi tertutup kalau botol keratin deng, atau botol apa gitu minuman bekas. Ya Coca-Cola kayak apa, teh botol gitu boleh gitu juga bisa. Nah selanjutnya kalau dibekap begitu itu tinggal nunggu beberapa hari, bahkan kalau bisa itu bagusnya mah yang udah dialami sama saya itu seminggu. Seminggu itu baru prosesnya baru 75% itulah. Nah udah dua minggu baru itu udah bersih. Jadi udah bersih itu maksudnya jadi ampasnya itu di bawah. Nah minyaknya ke atas. Baru dibuka itu tutupnya itu diambil. Dibersih, ditaruh di tempat yang bersih, dipindahin lah gitu intinya mah. Dipindahin itu udah prosesnya itu udah termasuk udah murni itu 100% bisa dipakai. Insya Allah itu nggak ada gangguan efek sampingnya karena itu udah uji coba itu sama saya sama orang lain. Bahkan ya dulu saya suka emang rutin gitu bikin karena emang banyak konsumen yang minta gitu ya, peminat gitu. Ya saya bikinin kan gitu. Alhamdulillah manfaatnya ada gitu dibanding ya bukan kita ngejelekin barang orang, bagusin barang sendiri gitu ya. Tapi emang kenyataannya mah alhamdulillah bagus punya saya itu bikinnya itu emang bukan abal-abal gitu dibanding sama yang lain gitu. Yang lain saya pernah nyoba juga beli kurang bagus gitu. Berarti itu hanya 2 jenis saja bahannya ya, Pak? 2 jenis. Iya. Sama minyak kelapa. Dan minyak kelapanya ini yang murni begitu ya? Betul, ya. Bikin sendiri, ya. dikupas sendiri, diparut, kemudian digodok gitu ya. Nanti dapat minyaknya, diperas mungkin ya kalau orang Ciamis bilangnya galendo. Ya betul itu. Ya. Calon galendo, entah ya. nama ini ya galendo yang masih ada minyaknya. Nah, yang minyaknya murni itu dimasukkan ke dalam botol kerating. Botol keratin deng itu. Lintahnya itu berapa, Pak? Lintahnya lebih bagus itu lebih banyak. Jadi nggak ada hitungan. Jadi lebih banyak itu lebih bagus. Jadi kan biar minyaknya tambah banyak. Oh iya. Iya. Juga. Jadi kalau masalah banyak dikitnya itu mungkin tergantung pendapatan kita nyarinya. Tapi kalau lebih bagusnya itu lebih banyak. Jadi minyaknya biar tambah banyak juga. Gitu. Minimalnya ada apa tuh? Ya kalau susah nyarinya dapat cuma 1 ya mungkin gimana lagi rezekinya. Tapi kalau lagi musimnya insya Allah itu yang udah gitu ya 50 mah dapat banyak gitu asal kita mau nyarinya. Bahkan waktu itu aja saya itu pas kebetulan sampai setengah botol aqua itu saya dapat. Lintah itu. Lintah aja? Iya. Lintahnya aja kita ngambil comot-comot gitu kan di tanahnya itu kan goyang-goyang kayak ular gitu, kayak ular hitam gitu, kobra itu kan emang hitam jenisnya. Itu dicomot-comotin sama saya itu dimasukin botol aqua. Lah ngeri Pak, itu nggak gigit. Ya bagi orang yang takut mungkin takut, tapi kan saya udah biasa. Karena sama ya emang petani juga sama petani, tapi kan nggak semua petani berani gitu kan. Tapi kebetulan alhamdulillah saya berani karena emang niat buat berobat buat obat gitu. Ya mungkin yang nggak berani juga mau ngambil juga buat apa karena tidak tahu ilmunya. Iya, tapi mungkin orang kalau yang pengen tahu juga kan gitu, kalau nggak berani mah paling nyuruh orang kan gitu. Kalau saya kan diambil sendiri, dikerjain sendiri, ya tahu sendiri juga. Emang tahu juga, belajar juga sih, bukan sok tahu, tapi itu dapat belajar dari ya ada juga guru saya kan gitu. Berarti jadi bukan nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan. Iya. Berarti ini teman-teman termasuk dari ramuan tradisional empiris. Artinya empiris ini turun-temurun ya, bukan dari proses pabrik atau beli di apotek atau dari rumah sakit dokter, bukan, tetapi empiris turun-temurun dan sampai ke Bapak Sutardi. Betul ya. Dan ternyata Bapak Sutardi ini pernah coba
Dan juga ada juga temannya Pak Sutardi, pengguna lain yang mencoba. Dan itu ada nggak Pak katanya testimoninya bagaimana setelah pakai itu gitu? Ukurannya Kata pelanggan itu, kata yang maksudnya yang pakai obat dari saya itu, alhamdulillah dia bukan istilahnya ngada-ngada gitu ya. Tapi emang benar juga katanya. Karena ya emang saya itu dulu ngasihnya 1 botol semprot minyak semprot itu ya. Nah, emang 1 botol itu memang kurang. Jadi 2 botol itu minimal 1 senti itu ada kelebihannya. Wow. 1 senti itu kata pelanggan, kata yang pemakainya itu. Jadi dia curhat sama saya gitu. Makanya dia berani balik lagi ke saya gitu kan. Karena emang ada hasilnya gitu. Udah gitu besarnya agak ada beda juga, perbedaan di pembesarannya juga katanya, jadi agak besar dikit gitu. Bahkan itu juga emang dia itu nggak bohong. Karena apa, saya yang punya sendiri, punya resep sendiri, saya bikin pakai sendiri, emang ada perbedaan. Jadi kalau dulu kan saya suka merantau ke Jakarta, saya bawa 2 botol, saya poles-poles, giliran pulang istri suka gitu perbedaannya gitu. Jadi saya tahunya emang dari bentuknya saya juga tahu emang kok kayaknya agak besar kan gitu kan. Nah, pas gitu kalau dicoba sama istri gitu kan, istri sendiri tapi bukan istri orang. Katanya sakit gitu. Oh bapak beda katanya gitu. Oh berarti betul ini apa namanya resep bikinan saya itu berarti benar-benar ada khasiatnya kan gitu, alami itu. Jadi istilahnya alhamdulillah efek sampingnya nggak ada gitu. Jadi ini mah alami normal. Udah gitu ya istilahnya gimana ya, barangkali gitu kan istilahnya ada saudara-saudara se apa namanya yang lagi nonton gitu, lagi nonton live ini, saya kasih tahu itu, yang tadi saya kasih tahu itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum pria barangkali mau mencoba gitu. Cuma karena emang barangnya tidak ada, jadi mungkin prakteknya ditunda dulu, ini baru persyarat-syaratannya saja, tapi boleh dicoba. Insya Allah mungkin bermanfaat bagi kaum pria gitu. Dan penting sekali memang. Iya karena emang gimana ya istilahnya, kalau rudal pendek istilahnya kalau memang sih ya alami lebih bagus gitu kan. Tapi kan ikhtiar boleh juga kita, kalau ada cara yang lain yang lebih baik, kenapa kita nggak coba gitu. Apalagi saya ini gratiskan resep saya ini supaya bermanfaat bagi kaum pria kalau yang mau coba gitu istilahnya. Tapi itu saya kasih tahunya cari sendiri karena emang lagi bukan musimnya. Kalau lagi musimnya mah mungkin saya kasih tahu cara-caranya, barangnya diliatin, mungkin kan begitu. Dan lintah juga jenisnya bukan satu, banyak ya Pak? Banyak ya. Dan jenis tertentu atau jenis apapun? Emang jenis tertentu, lintahnya itu lintah sawah yang kecil itu, jangan lintah darat gitu. Lintah darat itu. Nah ini lintah sawah yang mungkin kalau orang kampung lah mungkin tahu ya, istilah yang kayak lidi itu tuh, kecil-kecil. Kalau di sawahnya itu ada suka ya kayak ular gitu kan, kecil gitu jalannya begitu, lenggak-lenggok, leor gitulah kalau kata Sundanya itu. Nah itu dia istilahnya lintahnya itu yang lebih bagus mah. Gini aja deh Pak, ini kan yang nonton itu bukan hanya orang sawah, orang yang suka ke sawah, orang di kampung, banyak juga yang di kota. Betul. Atau mungkin di hutan gitu ya, jauh dari pesawahan. Nah kalau misalkan mau pesan nih, kira-kira bisa nggak Pak gitu, pre-order misalkan, kapan gitu mungkin tersedianya? Bisa, kalau masih mau order gitu nanti mungkin saya ya persiapkan dulu. Tapi sekarang kan lagi musim susah. Termasuknya gitu ya. Sekarang baru pertengahan ya, ini baru sebulan ya habis nandur ini. Jadi mungkin kan kalau nyampe pembajakan lagi 2 bulan ke depan lagi mungkin. Itu juga kalau musim hujan dan musim tandur ya. Iya. Tapi nanti kalau ada yang pesen gitu ya, saya kasih tahu dulu Bapak Sutardinya. Betul. Kalau bersedia ya mungkin nanti tinggal tunggu waktunya. Nah nanti kalau sekiranya udah siap, nanti dikabari mungkin gitu ya. Boleh kalau gitu. Gitu teman-teman. Jadi harus ada prosesnya. Ya mudah-mudahan aja cocok begitu ya, dan bisa bermanfaat untuk semua. Nah kalau pengaplikasiannya gimana sih Pak, cara pakainya gitu? Oh cara pakainya mah gampang sih kalau seandainya udah ada barangnya gitu ya, yang tadi saya bilang itu. Jadi tinggal ya
maaf nih ya, saya kasih contoh nih. Gimana? Maaf ya, kasih contoh ini istilahnya ibarat kata ini barang pria gitu ya. Barangnya udah gede itu Pak. Misalnya di barangnya gitu. Ini kan barangnya misalnya. Oh, Nah, jadi kita kalau itu kan waktu itu taruhnya di botol semprotan itu jadi gampang tinggal semprot gitu. Tapi pertamanya ini dicuci dulu dengan air panas, air hangat lah gitu. Jangan air dingin nanti tambah merongkol. Kalau air dingin tambah ciut, tambah kecil. bahaya. Entah saya yang disalahin. Jadi pakai air hangat ya. Pakai air hangat dipoles-poles gini jadi supaya si pori-porinya itu terbuka. Nah, sudah dikasih air hangat dipoles gitu, otomatis kan mungkin pori-porinya terbuka, baru disemprotin sama minyak yang polesan Minyak ya kita. taruhlah namanya itu lintah minyak kelapa Bang Sutardi gitulah. Ya, disemprotin. Baru caranya gini dari atas bawah berarti gini ya. Nah, atas bawah bolehlah istilah, tapi jangan menghayal ya. Kalau menghayal nanti keluar ya. Linu nanti ya istilahnya ini mah intinya ini aja niat hajat nah ya. Nah, atas bawah ya, kalau lebih jangan terlalu lama kan keenakan. Ya sekitar 60 detik boleh lah. Nah, udah 60 detik baru ganti posisi ya. Istilahnya berarti samping kiri kanan ya. Nah, begini juga. Ini posisinya gini, jangan menghayal juga ya, nanti menghayal keenakan. Apalagi ya. nonton Apalagi nonton gitu ya. Begini terus aja ya. Selama ya 60 detik aja, jangan terlalu lama. Kalau lama kan keenakan. Udah begitu ya udah. Diemin. Ya kalau bisa ya malam jam istirahat lah gitu. Tapi kalau seandainya istri minta atau papahnya pengen, jangan dilakuin kecuali dicuci dulu baru ya istilahnya menjalankan ibadah. Ya istilahnya ibadah gitu ya. Tapi kalau seandainya enggak, ini jangan dipakai gitu. Karena apa? Ya takutnya ada penyakitnya kotor kalau masuk ke rahim wanita gitu ya. Jadi dicuci dulu gitu. Hangat lagi ya. Cuma kalau menurut saya kalau caranya kayak gitu sia-sia. Jadi lebih baik dipakai sore, terus kalau kepengen sama istri dia mesti ditahan gitu. Jadi misalnya full nyampe pagi, jadi itunya meresap gitu kan. Kalau seandainya dipakai ntar habis isya lah, taruhlah jam 7 gitu ya. Misalnya terus jam 9 kepengen sama istri, dicuci lagi, dipakai mesti. Jadi percuma, jadi nggak besar-besar nanti nggak ada hasilnya gitu. Berarti harus fokus ya. Harus fokus. Niatnya lurus, harus membesarkan ukuran kan gitu. Nah, kalau misalkan dipakainya itu rutin setiap hari, Bapak? Betul. Jadi rutin setiap hari. Pokoknya ngabisin yang tadi yang dipesan itu, misalnya pesannya 1 botol atau 2 botol. Pokoknya dihabisin gitu. Sampai habis gitu. Jangan ada istilahnya putus di tengah jalan gitu. Intinya mah ya, tapi mesti kesabaran. Kalau orang sabar pasti ada hasilnya kan gitulah. Apalagi itu kan istilahnya tradisional, herbal, alami, bermanfaat insya Allah istilahnya buat kaum pria. Karena apa? Emang udah ada diuji coba sama saya kan gitu, yang istilah yang ngasih resepnya ini gitu. Saya juga suka pakai gitu loh. Cuma kalau dilihatin sang nggak enak, malu lagian nggak boleh kan. Masa nggak percaya pengen lihat punya Bapak Sutardinya, tidak boleh. Kecuali istrinya dibarengi dengan doa juga. Betul. Ya mudah-mudahan terkabul. Iya. Kira-kira 1 botol habis berapa hari Bapak tuh? 1 botol itu ya kepake lah mungkin sebulan lah itu. Oh gitu, berarti awet. Awet, soalnya kan cuma minyak doang, nggak semprot doang gitu, poles gitu, jangan terlalu banyak. Minyak kan langsung menyebar. Iya gitu betul. Ya. Dan licinnya itu awet. Dan ini tentunya teman-teman perlu proses ya, waktunya lama karena ini tradisional bukan obat kimia ya. Iya betul. Mana kimia itu kan kebanyakan sekali minum, sekali pakai itu memang langsung ke pusat nyerinya, langsung ada prosesnya. Tetapi biasanya ada efek samping ke depannya gitu. Kalau yang ramuan tradisional prosesnya lama tetapi menyehatkan, aman bagi tubuh. Insya Allah. Iya, buat barang pria kok coba-coba gitu ya. Yang jelas-jelas aja sudah diuji secara turun-temurun sampai ke Bapak Sutardi. Insya Allah ini bermanfaat yang saya sampaikan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kaum pria kalau yang mau nyoba atau nanti istilahnya mau pesan nanti sama
yang bersangkutan gitu ada kan gitu, nanti insya Allah disiapin barangnya. Nanti saya minta nomor HP-nya aja ya Pak. Iya. Mudah-mudahan ya ada yang tertarik begitu ya. Betul. Tetapi dari keikhlasannya Bapak Sutadi mau bikin sendiri ya silahkan. Ya betul itu betul. Ya mungkin takarannya, mungkin jenis lintahnya itu ya tidak bisa apa ya ibaratnya mah. Mungkin tidak bisa ngejamin gitu. Tidak bisa ngejamin betul. itu betul atau salah. Betul gitu, ya. Kan. Itu aja sih. Pak, selain daripada nambah ukuran rudal ya bisa tidak untuk nambah lama hubungan atau khasiat lain misalkan untuk program hamil begitu. Kalau masalah program hamil saya sih spermanya kan bisa jadi lebih kental, lebih subur gitu. Kalau masalah itu sih ya emang sih banyak cara gitu ya. Cuma karena emang mungkin kecocokan juga. Ya, dibilang banyak cara itu banyak bermacam-macam istilahnya. Berarti selain daripada minyak kelapa lintah ini, begitu ya. Kalau ini khusus untuk nambah ukuran gitu. Ya, kalau ini mah khusus buat nambah ukuran. Kalau buat nambah istilahnya kejantanan biar lama mah gitu istilahnya itu mungkin ya ada juga, tapi ya perbedaannya beda lagi gitu. Oke, kalau gitu. Berarti kalau ada ramuan lain mungkin saya bisa tanya-tanya lagi ya Pak. Soalnya kan banyak selain daripada ukuran ya yang pengen jumbo, ada juga yang durasinya pengen lebih lama, atau yang sebentar pel tuh kata orang Jawa Pak. Saya juga baru dengar nih, baru nempel metu kan kasihan istrinya. Iya betul. Katanya udah nyampe puncak tapi enaknya sebentar gitu ya. Sedangkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu perlu hubungan lahir dan nafkah batin dan nafkah lahir gitu. Kalau gitu Bapak terima kasih atas waktunya. Saya pengen ngobrol-ngobrol tentang ramuan yang lainnya. Insya Allah ya nanti saya sampaikan lagi buat ya pemirsa yang dengar channel ini. Terima kasih Pak Sutardi. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Semoga semuanya mendapatkan pelajaran dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.